damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup itu. Amin. Saudaraku yang kekasih, selamat hari Minggu, Minggu yang kelima setelah Trinitatis, Minggu tanggal 12 Juli 2020. Tema minggu ini adalah cintailah pendidikan, yang berdasarkan firman Tuhan dari Lukas 6 ayat 39 sampai ayat ke-42. Tapi karena firman Tuhan ini tidak bisa lepas dari ayat sebelumnya, ayat 37 dan 38, Bapak Ibu izinkan saya membaca dan menjelaskan firman Tuhan ini. Mulai ayat yang ke-37 dikatakan firman Tuhan demikian. Hal menghakimi. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik akan dipadatkan, yang digoncang, yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat, pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudara. Demikian tema khotbah minggu pada hari ini adalah cintailah pendidikan. Dengan memberikan pendidikan iman kepada orang-orang percaya seperti bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, mulai anak sekolah minggu, remaja, dewasa hingga yang lansia, dan termasuk kepada saya, pendidikan yang alkitabiah, pendidikan iman yang berdasarkan firman Tuhan, yang berdasarkan kitab suci, akan memberikan peluang yang sangat besar dan baik, meyakinkan kita bahwa pertumbuhan kehidupan kita ke arah yang lebih sempurna dalam nama Yesus akan berjalan dengan baik, akan berproses sesuai dengan yang dikehendaki oleh firman Tuhan, bertumbuh dalam kedewasaan iman menuju kesempurnaan dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah yang dilakukan Yesus kepada murid-muridnya. Kapan dan di mana? Ketika Yesus telah usai memberikan khotbahnya kepada murid-muridnya yang lazim disebut khotbah di bukit dengan ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang ditindas oleh karena namaku. Berbahagialah orang yang sungguh-sungguh mengalami penderitaan, dikejar-kejar oleh karena pemberitaan kerajaan sorga, karena mereka akan empunya kerajaan sorga, karena mereka akan berbahagia. Yesus mengatakan
ucapan bahagia itu ketika menyampaikan khotbah di bukit. Sesampainya mereka berada di bawah kaki bukit, Yesus yang penuh dengan hikmat, pendidikan dan pengajaran itu terus memberikan pengajaran kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya ketika bekerja, berkarya, memberitakan kerajaan sorga yang sudah sampai di tengah-tengah dunia, terasa mereka membawa kesegaran di hati, membawa kemakmuran di kalbu, memberikan satu nilai yang sangat segar di pikiran dalam komunikasi dengan yang lain, supaya mereka tidak menghakimi antara satu dengan yang lain, supaya mereka tidak terkesan hanya mengkoreksi, memperbaiki, menegur, menghakimi orang-orang yang sedang mereka layani ketika itu. Karena itulah Yesus mengatakan menegur, kalau kita melihat dalam ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-38, dikatakan Yesus jangan menghakimi. Apa yang dimaksud oleh Yesus jangan menghakimi dalam konteks ini? Saudaraku yang kekasih, Yesus mau mengasah cara berpikir dari murid-muridnya, mengasah cara berpikir supaya tepat, mengungkapkan kalimat yang tepat, menjawab persoalan dalam waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Karena dikatakan Yesus jangan menghakimi, justru di sisi lain ada firman Tuhan yang membuka peluang harus menghakimi. Oleh karena itu, saudara kekasih, izinkan saya memberikan penjelasan yang dimaksud oleh Yesus. Yang dimaksud oleh Yesus jangan menghakimi kepada orang-orang yang ada di sekitar itu, yang kerjanya hanya menghakimi, hanya menegur, hanya menyalahkan orang lain, tapi dia sendiri tidak berjalan dalam jalan yang benar dan yang adil. Biasanya mereka adalah ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan kelompok-kelompok atau faksi-faksi yang ada, yang bermunculan dari antara mereka-mereka ini. Kerjanya melihat kesalahan orang, mengikat orang, menjatuhkan penghakiman tanpa melihat, tanpa berefleksi kepada perlakuan kehidupan sehari-hari. Yesus mengatakan jangan menghakimi kepada mereka, walaupun sasaran ungkapan Yesus atau pengajaran Yesus, pendidikan Yesus saat itu kepada murid-muridnya, sebenarnya di balik itu kritik keras kepada orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan faksi-faksi yang ada, yang bermunculan dari kelompok itu. Saudaraku yang kekasih, Yesus mau mengatakan lebih baik kamu mengampuni daripada menghakimi. Dalam kaitan ini, maksud Yesus dalam diri murid-muridnya, meski ada tertanam sense of right and sense of wrong. Orang yang memiliki rasa benar dan orang yang memiliki rasa bersalah jikalau melakukan yang salah. Orang yang memiliki merasa benar terhadap orang yang bersalah, kecenderungan orang yang merasa benar selalu mau menghakimi, membatasi ruang gerak hak asasi, membatasi nasib orang. Itu kurang bagus, karena saya pun bersalah. Maksud Yesus lebih baik mengampuni daripada menghakimi. Yang kedua, kalau saya merasa bersalah dan benar-benar saya bersalah, ada perasaan bahwasanya saya tertekan akan menerima ganjaran atau resiko dari kesalahan saya. Saya tertekan, saya dikejar bayang-bayang akan menerima hukuman atau penghakiman. The sense of wrong. Dalam kaitan ini, Yesus mengarahkan kepada murid-muridnya supaya tidak sama dengan perlakuan orang-orang hebat, pemilik aturan, pemilik hukum, tapi tidak pernah hidup di bawah kebenaran hukum.
Lazimnya dikatakan Yesus orang-orang munafik. Lebih baik orang yang senang untuk mengampuni. Orang yang senang mengampuni dikonotasikan, disamakan oleh Yesus dengan orang-orang yang bermurah hati. Dengan kemurahan hatinya, dia tidak memperjuangkan hak ajasinya. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, bahwa Yesus tidak mempertahankan hak yang setara dengan dia, malah dia mengosongkan dirinya. Yesus mengajarkan hal seperti itu kepada murid-muridnya. Orang yang sungguh-sungguh benar lebih baik mengampuni orang yang bersalah. Ada beberapa kriteria yang bisa memaknai kemurahan, dan kemurahan yang bisa untuk membuka hati orang untuk mengampuni. Dikatakan Yesus di balik dari pemahaman firman Tuhan ini, pertama diberikannya dengan pemahaman hidup praktis orang Yahudi antara keluarga atau orang yang murah hati dengan keluarga yang pelit. Yang pertama dikatakan bahwa orang-orang yang murah hati, kalau mereka menuai padi atau gandum mereka membiarkan gandum yang tertinggal dengan begitu saja, malah mengkondisikan supaya banyak gandum yang tertinggal dan tidak perlu dipungut. Karena itu bahagian orang miskin. Orang Yahudi sangat perhatian, sangat merasa berhutang untuk memperhatikan nasib kehidupan masa depan orang miskin dari bahagian kehidupan mereka. Karena kita dulu orang miskin dan tertindas di Mesir, dan mereka tidak mau membalaskan penderitaan itu. Karena itulah, jikalau mereka panen jelai dari gandum atau padi entah apapun yang tertinggal, dibiarkan begitu saja menjadi milik orang miskin. Sementara orang pelit selalu mengatakan, hati-hati ya, jangan sampai ada yang tercecer, dan jikalau ada segera ambil. Yang kedua, saudaraku yang kekasih, orang Yahudi ketika mau mengangkut karung-karung jelai-jelai yang terkumpul atau gandum-gandum yang terkumpul, mungkin ada grup, kelompok atau tim atau orang yang digaji untuk mengangkut semuanya gandum-gandum ini dalam karung. Jikalau ada yang tertinggal, orang Yahudi mengatakan jangan ambil lagi, karena itu bagian orang miskin. Tapi orang yang pelit selalu mempertahankan haknya. Hati-hati, ambil yang tertinggal, jangan sampai ada orang yang mengambilnya. Ada dua cara berpikir dan cara hidup yang terkait dengan hati. Kemurahan hati dan kekerdilan, kesempitan hati karena memperjuangkan hak yang mutlak, sehingga orang tidak membuka peluang untuk menerima sesuatu dari kehidupan kita, dari harta milik kita sendiri. Saudara kita kekasih, ada yang ketiga lagi, orang-orang yang memetik anggur di ladang anggur. Kalau orang yang bermurah hati, keluarga yang sungguh-sungguh hatinya bermurah hati, mau memberi kepada orang miskin, dikatakan yang jatuh nggak perlu diambil, biar aja seperti itu. Karena itu bahagian saudara kita yang tidak memperoleh ladang, orang pendatang yang tidak ada apa-apanya, supaya mereka hidup mempertahankan kehidupan sehari-hari, mempertahankan kehidupan anak-anak dan masa depannya. Karena mereka bukan tidak mau bekerja, tapi karena perantau yang miskin, yang tidak ada apa-apanya, yang tidak berakar kehidupan sosial, kehidupan bertanah dengan yang lain. Sebaliknya, orang yang sangat pelit, keluarga yang pelit, mengatakan hati-hati, tidak apa-apa, ambillah, segera ambil, jangan sampai kotor. Dalam kebiasaan orang Yahudi, orang yang murah hati, jikalau ada minta-minta mengetuk pintu rumahnya, lalu meminta gandum atau beras atau apapun, orang yang bermurah hati akan katakan, bukalah bajumu. Dan keluarga yang bermurah hati akan menumpahkan sebanyak-banyaknya gandum, beras, atau apa saja yang dibutuhkan oleh orang miskin. Karena orang miskin tidak memiliki tempat datang untuk minta-minta kepada keluarga yang murah hati.
Tapi sebaliknya orang-orang yang sangat pelit berusaha memberikan jawaban untuk tidak memberi. Kalaupun mereka memberi sesuai dengan gelas pemberian, takaran, muk yang sudah ada tersedia. Malah ada yang memberikan dengan kepalan tangan dan memberikan kepada orang yang miskin. Dan ini bagi orang Yahudi termasuk penghinaan. Bagi orang Yahudi tidak boleh memberikan sekepal dengan tangan, dengan alat tangan, memberikan sesuatu kepada orang yang minta-minta ke rumah kita. Harus bermurah hati. Saudaraku yang kekasih, dengan contoh yang keempat ini, Yesus mau katakan bahwasanya orang-orang yang hidup dalam suasana pergaulan sehari-hari, jikalau ada pun orang yang bersalah berbuat jahat dengan yang lain kepada kita, lebih baik kita bermurah hati kepada mereka daripada kita menghakimi orang-orang yang bersalah itu. Lebih baik kita meruntuhkan hak ajasi kita dan tidak mempertahankannya, karena di satu saat pun kita bisa menjadi orang yang bersalah yang akan dihakimi juga. Penghakiman yang kita buat kepada orang, hukum ukuran benar atau tidak yang kita buat kepada orang, satu saat akan diberlakukan kepada kita, sehingga kita tidak akan sejahtera mengarungi kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Karena itulah Yesus membuat sebuah alegori tentang orang buta dan tentang guru. Dikatakan Yesus, tidak mungkin orang yang buta menuntun orang yang buta. Karena jikalau orang buta menuntun orang yang buta, mereka akan jatuh ke lubang. Saudaraku yang kekasih, persisnya Yesus mau katakan bahwasanya orang-orang yang menganggap benar, orang-orang yang memegang satu kuasa untuk menentukan benar atau tidak orang, tapi dia sendiri tidak hidup dalam kebenaran. Dia sendiri tidak berjalan menapaki kehidupannya setiap hari dalam kebenaran. Sama dengan orang yang buta atau membutakan orang untuk melihat yang salah atau yang benar. Orang yang buta yang tidak melihat yang salah dalam dirinya, yang hanya melihat yang salah buat orang lain, tidak akan mungkin melahirkan sesuatu yang benar. Orang-orang yang hanya memperjuangkan kebenaran dalam dirinya, padahal tidak demikian, karena dia hanya semata pemegang aturan kebenaran, adalah orang yang membutakan yang lain. Orang yang sungguh-sungguh mau menata orang supaya benar, alhasil tidak akan mungkin lahir kebenaran dari orang lain dan dari kehidupannya. Pendidikan yang dari Yesus adalah orang-orang yang benar, yang hidup dalam kebenaran, yang mengetahui kebenaran, merekalah yang sewajarnya dan yang patut untuk menjatuhkan penghakiman. Namun demikian disarankan oleh Yesus, diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Orang seperti itu pun tidak patut, tidak pantas, dan jangan melakukan penghakiman, karena esok hari kamu akan jatuh kepada penghakiman. Karena itu bermurah hatilah, jangan pelit dari hati kita ini, meski terbuka, tergagasi hati yang mengampuni, karena ada kemurahan yang tidak mempertahankan hak dalam kehidupannya. Lalu Yesus mengatakan bahwa murid-murid tidak akan lebih pintar daripada gurunya jikalau murid-muridnya ditamatkan oleh gurunya. Namun demikian dikatakan oleh Yesus, setidaknya murid-muridnya akan sama seperti gurunya. Apa yang dimaksud oleh Yesus dengan perkataan ini? Dengan bahagian alegori atau perumpamaan ini, bahwa Yesus mau mengatakan kepada dirinya sebagai guru dari murid-muridnya, bahwa Yesus mengajarkan agar murid-muridnya melihat apa yang dilakukan oleh gurunya. Akhirnya Yesus sebagai guru yang agung memang mengampuni orang
yang bersalah kepadanya. Disalib nantinya dan terbukti bahwa Yesus tidak mau menghakimi orang yang jahat, yang bersalah kepadanya. Dia malah mendoakan disalib dan mengampuni orang-orang yang bersalah kepadanya. Dan dia merindukan murid-muridnya supaya melakukan hal yang sama, setara, mengikuti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Saudaraku yang kekasih, inilah makna pendidikan, mencintai pendidikan yang dimaksudkan dengan tema dari khotbah minggu hari ini. Supaya kita tidak terlalu ngotot untuk memperjuangkan kebenaran yang ada dalam diri kita. Supaya kita lebih terbuka untuk melakukan pengampunan. Pengampunan oleh karena didorong dengan sikap dan perilaku yang selalu bermurah hati, yang tidak memperjuangkan hak yang seutuhnya, yang selalu harus mengampuni, yang selalu tidak melihat kesalahan orang lain lebih dahulu. Lebih baik saya melihat kesalahan saya, mengkritik diri saya, membenahi diri saya, baru saya mau berangkat melihat orang yang kurang baik. Karena itulah dikatakan oleh Yesus selanjutnya, bagaimana saudara-saudara jikalau lebih cenderung melihat yang selumbar di mata orang, tapi balok di mata sendiri tidak dilihat. Alhasil kerjanya hanya mengkritik, alhasil kerjanya hanya menyalahkan, alhasil kerjanya hanya menghakimi, padahal kehidupannya tidak pernah sesuai dengan apa yang telah diberlakukannya kepada orang-orang yang lain. Saudaraku yang kekasih, saya mau menyampaikan sebuah pepatah kuno mengatakan, jauh lebih mudah melihat kumbang hitam yang bertengger atau yang hinggap di atas batu hitam pada malam yang kelam, pada malam yang gelap gulita, daripada melihat kelemahan, kejahatan, keburukan dalam diri sendiri. Karena itu orang cenderung menginventarisir kesalahan orang, selalu lebih cenderung menghitung, mendata kesalahan-kesalahan orang, baru mau mengapresiasi. Karena itu orang selalu mau mengenjot, menggelari orang dengan kesalahannya tanpa melihat kesalahan kita sendiri. Saudaraku yang kekasih, itu yang dikritik oleh Yesus. Berarti Yesus mau mengatakan, koreksi dirimu wahai murid-muridku. Lihat dirimu, evaluasi dirimu wahai murid-muridku, agar kamu dengan enak menyampaikan berita kerajaan sorga ketika engkau berangkat kemana-mana untuk menyampaikan berita anugerah itu. Berita anugerah itu adalah berita mengampuni. Berita anugerah itu adalah berita yang bermurah hati. Bermurah hati itu adalah aksen pemberian yang nyata dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara yang kekasih, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita bawa masing-masing ke rumah kita dari khotbah minggu hari ini. Pertama, biarlah Bapak Ibu senantiasa membuat sense of right and sense of wrong dalam kehidupannya. Selalu mencoba membuat atau merasakan posisi orang yang benar dan membuat dirinya dalam posisi orang yang bersalah, sehingga mengerti bagaimana penderitaan, tekanan hati, pikiran, dan kalbu orang yang sedang bersalah. Dan jikalau demikian, kita akan lebih mudah untuk memberikan pengampunan. Dan pengampunan itu tidak akan terjadi kalau kita mau memperjuangkan hak 100%. Pengampunan itu bisa muncul dari diri kita jikalau kita mau berkorban seperti Yesus yang berkorban, kemurahan hati, mau memberi, baru kelihatan wajah Kristus yang sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Dan yang berikutnya, Tuhan Yesus mengajak kita agar tidak dengan mudah menghakimi orang,
agar tidak mudah melihat kesalahan orang, tapi lihat, evaluasilah dirimu manakala ada kejahatan yang lebih luar biasa dibanding dengan orang yang lain. Sehingga saudaraku yang kekasih, tidak jatuh kepada pribadi yang munafik, tapi menjadi kelihatan pribadi orang yang suka dengan pengajaran, yang suka dengan pendidikan yang mempengaruhi cara berpikir yang melahirkan karakter yang sungguh-sungguh memperlihatkan cinta kasih kepada sesama, karena ada di situ kemurahan dan pengampunan. Firman Tuhan ini memberkati saudara-saudaraku yang kekasih. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa yang baik, Allah yang sungguh-sungguh mau berbela rasa melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Karena Yesus memberikan pengajaran, pendidikan agar kami sungguh-sungguh lebih cenderung mengampuni. Pengampunan yang dimaknai, yang diisi oleh kemurahan hati. Kemurahan hati yang sungguh-sungguh diisi dengan kemampuan mampu menempatkan diri di tengah-tengah orang yang sedang mengalami kesalahan, sehingga dia memperoleh pengampunan, dia memperoleh kemurahan, dan itulah Yesus dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, dalam mengarungi kehidupan kami setiap saat, berikanlah pendidikan yang luar biasa dari firman-Mu. Pendidikan yang takut akan Tuhan, sehingga kehidupan kami, seketika kami melangkah, seketika kami belajar, seketika kami dengar firman Tuhan, semuanya melihat nilai pendidikan, pengetahuan yang bersumber dari Allah Bapa di sorga. Karena kami disadarkan oleh firman-Mu bahwa sumber pengetahuan adalah takut akan Allah Bapa di sorga. Takut dalam arti kami mengikuti firman Tuhan, firman yang kekal, yang menghidupkan kehidupan kami, sehingga cinta kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.